syukur kita bacakan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita sehat dan sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Seiring selawat salam, mari sama-sama kita aturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh pengetahuan, dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang seperti hari ini. Penghormatan saya yang pertama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan memfasilitasi untuk merealisasi penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian tak lupa pula penghormatan saya kepada Bapak Ibu tenaga kependidikan yang di SD 1 Tanah Pasir beserta teman sejawat, untuk izinkan saya untuk memaparkan beberapa slide tentang budaya positif di sekolah. Nah, pada kesempatan ini, budaya positif yaitu sebuah penguatan dalam membentuk karakter anak didik serta untuk memastikan tumbuh kembang menjadi lebih baik. Nah, ini arti daripada budaya positif yang kita lakukan setiap hari. Mungkin di sekolah kita sudah banyak yang kita lakukan budaya-budaya positif yang telah berjalan. Kita lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pembudayaan buah budi menuju manusia yang beradab, pendidikan juga merupakan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, berpendidikan adalah bersifat hakiki bagi manusia sepanjang masa, seiring dengan perubahan zaman. Jadi anak-anak pada dasarnya dia memiliki dua kodrat. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara. Yang telah kita lakukan di sekolah mungkin sudah memenuhi karakter ini. Jadi kita anak itu memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi dasar pada anak mungkin pernah mengatakan kata-kata yang tidak wajar dikeluarkan, mungkin dengan binaan-binaan Bapak Ibu semua dapat berubah lakunya. Oke, kita lanjut. Ini merupakan profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen. Mungkin kita sudah tahu semua tentang elemen-elemen apa saja: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai dengan bernalar kritis. Nah, ini untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif. Di sekolah kita dari tahun 2020 sampai sekarang, alhamdulillah sudah berjalan budaya positif. Ada beberapa macam budaya positif. Nanti akan kita lihat apa saja yang telah kita terapkan di sekolah ini. Ini yang telah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan di sekolah kita. Melaksanakan tata tertib di sekolah itu sudah termasuk kebiasaan pagi sudah termasuk. Cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, regilius, kepedulian, sifat toleransi, dan sikap nasionalis, dan sebagainya. Mungkin punya ide-ide lain dari Bapak Ibu guru SD 1 Tanah Pasir, boleh dikembangkan untuk dengan tujuan memajukan, yang pertama memajukan sekolah, yang kedua membentuk karakter peserta didik. Nah, inilah yang sekilas yang telah berjalan di sekolah kita. Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol bagi guru ada 5. Apa itu posisi kontrol? Posisi kontrol guru seperti apa yang dapat terwujud dalam budaya positif di sekolah? Ini dia.
5 posisi kontrol guru. Kita bukan jadi guru kelas saja, tetapi kita harus memiliki 5 kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 monitor atau pemantau, yang terakhir manajer. Ini pada umumnya manajer ini ada di sekolah di SD, tingkat SD menjadi guru kelas. Ini teman. Jadi anak-anak kalau memang kita jadikan sebagai teman curhat, teman bermain, mungkin dia lebih dekat, lebih mudah untuk membentuk apa yang kita rencanakan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sekarang belajar di Merdeka Belajar, kita menuntun siswa berpihak pada murid. Jadi kemauan siswa secara keseluruhan kita dapat menyesuaikan. Nah, syarat utama untuk membentuk budaya positif di sekolah, untuk memajukan sekolah, yaitu dengan cara membuat kesepakatan kelas. Dulu di tahun 2000 belajar kesepakatan kelas. Di tahun 2024 berubah menjadi keyakinan kelas. Namun artinya sama, tujuannya sama. Kesepakatan kita, kalau kesepakatan kelas antara ini ide-ide dari guru, tapi kalau keyakinan kelas tetap dari siswa, baru kita simpulkan menuliskan beberapa keyakinan kelas. Dari hasil ini akan kita dipatuhi oleh siswa untuk mewujudkan segala apa yang direncanakan ke depan. Nah, salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, mungkin untuk ke depan tiap-tiap kelas akan dituntut, kalau tidak dengan kesepakatan kelas, ada judul lain keyakinan kelas.
kontrak kelas juga boleh, namun hasilnya tetap sama. Nah, kita lanjut. Apakah selama ini Anda sudah menerapkan pemberian kesepakatan kelas di sekolah Anda? Saya rasa sudah semua, di semua kelas sudah tertempel dan alhamdulillah sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Ini kesimpulannya. Kesimpulan pada hari ini, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi anak-anak dituntut sekarang merdeka dia dalam belajar, merdeka dia dalam bermain. Di tahun 2000 diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Kita semua sudah melakukan. Dari hasil kesimpulan ini kita sudah melakukan semua yang telah diatur baik dalam visi maupun misi dan dalam kesepakatan kelas kita sudah melaksanakan. Hampir 100%. Sudah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada kritik, saran, sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bisa menambahkan cerita-cerita lain tentang melakukan budaya positif. Sedikit Bapak, Ya. saya selaku pemangku kepentingan di sini, apakah melibatkan komunitas dalam belajar itu bisa dilibatkan ke dalam keyakinan positif Bapak tadi. Kemudian kalau menegaskan nilai-nilai positif bisa diperkuat dengan nilai-nilai kerjasama, hormat dan kepedulian. Kalau kita ingin menerapkan sesuatu itu kepada siswa didik kita, kita juga bisa melibatkannya dalam komunitas lokal belajar, Pak lah. Ya. Maksudnya apakah dilibatkan ke dalam disiplin positif, Bapak? Baik. Saya jawab langsung. Jadi komunitas itu sangat terlibat dalam membudayakan budaya positif di sekolah. Di sekolah kita ini menjadi Bapak Ibu guru di SD 1 Pasir sudah menjadi sebuah komunitas kecil. Dari komunitas kecil inilah kita bangun untuk membudayakan budaya positif. Kemudian kita akan mengembangkan ke kelompok-kelompok besar di komunitas yang besar lagi. Jadi kalau masalah melibatkan, kita semua yang menjadi guru, apalagi kita sudah memiliki 5 kontrol guru, jadi tetap melibatkan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah sangat kami pahami apapun penjelasan dari Bapak. Ada yang lain? Mungkin ada tambahan Pak, mungkin ini yang bisa ditambahkan untuk budaya positif di sekolah ini. Karena menerapkan budaya positif di sekolah membutuhkan jangka waktu yang relatif lama. Tidak hanya semudah membalikan telapak tangan, tapi membutuhkan waktu yang lama. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah berjalan di sini budaya positif kita, yang ada yang ingin menambahkan, boleh. Nanti akan kita sharing sama-sama, kita kolaborasi sama-sama untuk membudidayakan di sekolah kita dengan tujuan untuk memperbaiki perubahan sistem model belajar, kita akan bekerja sama dengan tim. Kalau memang untuk sendiri mustahil untuk bisa terlaksana. Jadi dengan hasil kerjasama yang baik, saling mendukung, insya Allah akan terrealisasi semuanya. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Lain kali kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya, di eksplorasi konsep dan seterusnya di modul-modul selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Aliati dari SD Negeri 1 Tanah Pasir sebagai kepala sekolah akan memberikan tanggapan kepada CGP Bapak M. Dahlan tentang disiplin positif. Disiplin positif yang sudah berjalan di sekolah kami, setiap pagi itu siswa diterima dengan baik oleh gurunya. Berarti perubahan sudah dilakukan sejak dini, mulai dari mereka memasuki pintu gerbang sekolah. Kemudian disiplin positif selanjutnya, di dalam kelas guru-guru kami sudah menerapkan kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas tersebut dijalankan bersama antara guru dan siswanya. Kemudian disiplin positif lagi kami menerapkannya di saat pulang sekolah. Pulang sekolah pun kami membaca doa bersama. Ada juga yang sekolah, misalnya ada kelas yang tinggal, kelas tersebut melakukan sholat bersama. Nah, mungkin untuk kedepannya kami akan melakukan lebih banyak disiplin positif. Alhamdulillah di sekolah kami sudah berjalan sekitar 98% disiplin positif sudah berjalan. Mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Disiplin positif itu selalu bersifat mengikuti kodrat perkembangan zaman dan kodrat perkembangan alam sesuai dengan butir-butir Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesuai dengan karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai umpan balik yang telah kami tontonkan tadi, disiplin positif yang dipaparkan oleh CGP kami. Assalamualaikum, terima kasih. Demikian Pak Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah, SPDI MPD. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Tanah Pasir. Saya ingin memberikan tanggapan atas pemaparan dari Bapak Muhammad Dahlan, CGP Angkatan 11 tahun 2024. Setelah beliau memaparkan video tentang penjelasan tentang budaya positif, 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan hidup manusia dan institusi, kami merasa pengetahuan kami tentang hal tersebut dapat bertambah. Yang kedua, kami merasa termotivasi bersama-sama dengan beliau menggerakkan perubahan, dan kami melakukan perubahan dengan di kelas kami masing-masing. Harapan kami setelah menerima pemaparan dari beliau, kami dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga dapat tercipta pembelajaran bermakna bagi kami di sekolah kami di SD Negeri 1 Tanah Pasir. Terima kasih Bapak Muhammad Dahlan, tetap semangat, salam CGP hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di semester ini. Jadi seperti biasanya semester sebelumnya kita juga pernah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, untuk hari ini kita sebelum kita memulai pelajaran, kita harus menyusun dulu keyakinan kelas kita. Nah, jadi Bapak minta kepada kalian untuk satu orang per orang dapat menyusun keyakinan kelas di kelas 4A ini, ya. Nah, kemudian apa tujuannya keyakinan kelas tersebut yang kita diskusikan, yang kita buat nanti? Tujuannya apa? Untuk mendapat kenyamanan di saat belajar. Kalau kita mematuhi semua kesepakatan
kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas, maka pembelajaran kita setiap hari akan berjalan dengan baik, nyaman, dan tentram. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kertas ini satu orang satu. Kemudian kalian tulis apa saja kira-kira yang terbaik di saat kita sudah masuk ke dalam kelas ini. Nah, contohnya apa kira-kira? Datang tepat waktu. Nah, dan mendengarkan guru dan lain sebagainya. Pokoknya kalian tulis di kertas ini satu orang satu kata-kata yang bagus dengan bahasa yang benar. Nanti setelah kalian tulis semuanya, kalian tempel di sini. Setelah kalian tempel, nanti kita kumpulkan sama-sama, kita baca sama-sama. Sudah mengerti ya? Ya. Oke. Sekarang kita akan membagikan kertas ini. Tulis apa saja kira-kira menurut kalian yang baik. Yang sudah siap boleh ditempelkan. Tempelnya yang rapi ya, yang rapi menurut. Oke, sudah siap semua ya? Sekarang kita bacakan. Ini dari Alfa Rais, membersihkan kelas, membersihkan ruang kelas. Bagus. Nah, yang kedua, yang kemudian ini juga sama, menjaga kebersihan kelas sama. Kemudian ini dari Noratul Nafis, siswa harus datang tepat waktu. Bagus. Kemudian ini dari Canda Nanda Tanpa, meminta izin kepada guru saat mau ke kamar mandi. Bagus. Nah, ini semuanya kesepakatan atau keyakinan yang telah kita diskusikan, yang telah kita susun pada hari ini. Jadi sangat banyak. Ada bersikap sopan. Bagus. Bersikap sopan terhadap guru dari Nasya. Nah, kemudian bila keluar kelas mohon izin sama. Ini tidak ada nama. Didanir, siswa harus mendengar guru saat memberi pelajaran. Bagus. Ini juga. Oke. Nah, ini semua nanti akan kita susun berdasarkan jadi kita simpulkan keyakinan kelasnya. Satu, datang tepat waktu ya, datang tepat waktu. Dua, mendengarkan guru. Tiga, bersikap sopan dan
1. 4. Memberi salam saat masuk kelas dan seterusnya. Oke. Nah, jadi inilah nanti yang kita akan sepakati ataupun keyakinan ini yang telah kita buat. Nanti kita akan sama-sama melakukannya di kelas. Dengan ini datang tepat waktu, kita akan nyaman mendengarkan guru dan memberikan pembelajaran juga terasa nyaman. Oke, baiklah. Jadi terima kasih telah kita berdiskusi dan kita telah sepakat membuat keyakinan kelas di kelas ini dengan tujuannya kenyamanan di kelas. Oke, sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Oke, nah, coba tepuk semangat. Luar biasa. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Farah Mahirad dari kelas 4A. Saya sangat senang telah membuat keyakinan kelas yang tadi. Semoga dengan keyakinan kelas kita menjadi siswa yang bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadir Khairul Azam. Saya dari kelas 4A. Saya sangat senang karena telah diajak berdiskusi dengan teman-teman untuk membuat keyakinan kelas. Semoga kedepannya dapat menjadi murid yang lebih termotivasi untuk sekolah kita. Terima kasih. Tentang perkembangan tumbuhan. Ya, perkembangan tumbuhan. Ada yang bisa menceritakan tentang perkembangan tumbuhan yang telah kita belajar kemarin? Waalaikumsalam. Azam, kenapa sampai terlambat hari ini? Hah? Telah bangun tidur. Telah bangun tidur, ya? Tidak dulu. Oke, kita lanjutkan dengan perkembangan tumbuhan. Sangat banyak perkembangan tumbuhan dari kecil sampai dengan besar. Setelah besar dia berbunga dan Assalamualaikum Adam. Apa kabar hari ini Adam? Ya, sehat. Adam, kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil Adam ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Adam tahu nggak kesalahan Adam yang Adam lakukan pada hari ini? Tahu, Pak. Saya datang terlambat. Datang terlambat, ya benar. Terus kenapa Adam datang terlambat ke sekolah hari ini? Pak, saya bangun terlambat. Bangun terlambat atau kesiangan ya. Adam tahu nggak peraturan di sekolah dan kesepakatan kelas kita? Tahu, Pak. Saya sekolah pukul 7.20. Lalu Adam tiba di sekolah pukul berapa? Pukul 8.
28. Berarti sudah melanggar peraturan ya. Kenapa Agam bangun terlambat pada hari ini? Semalam saya Pak Tidurnya larut malam. Kenapa tidurnya sampai larut malam? saya Pak lagi menonton TikTok dan menonton TikTok. Saya nonton apa? Iya. Lalu kamu tidak ditegur sama ayah atau ibu di rumah? Terus apa tindakan Agam setelah ditegur sama ayah atau ibu di rumah? Saya tidak mendengar saluran saya semula. Agam tidak boleh begitu. Kita harus mematuhi orang tua, perkataan orang tua di rumah dan juga peraturan di sekolah harus kita patuhi karena kita masih bersekolah di sini. Ya Pak, saya Pak. Baik, ya sudah, Bapak maafkan. Jadi Agam mau tidak untuk melakukan perubahan untuk tidak lagi bermain HP di larut malam. Mau Pak. Terus kapan Agam ingin merubahnya? Mulai nanti malam Pak. Mulai nanti malam. Dan Agam berjanji Pak tidak melanggar sekolah lagi. Bagus. Main HP boleh, tapi jangan terlalu larut malam. Baiklah, Bapak mohon Agam patuhi orang tua di rumah dan Agam juga patuhi peraturan dan kesepakatan kelas di sekolah kita. Kenapa Bapak bilang begitu? Karena untuk kebaikan Agam juga di masa yang akan datang. Karena Agam masih kecil, masih banyak, masih panjang waktu untuk meraih cita-cita Agam. Sekarang Agam berjanji ya sama Bapak tidak mengulangi lagi kesalahan seperti hari ini. Pak, Agam berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan. Bagus. Terima kasih Agam. Bapak selalu mendoakan Agam semoga sehat, semoga menjadi anak yang saleh dan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Hadir semua? Yes. Hadir semua ya? Baiklah, kita jumpa lagi pada hari ini. Hari ini hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 15 Agustus 2020. Ya, masih ingat pembelajaran kita kemarin sampai di mana? Di matematikanya? Masih ingat? Ya. Tentang nilai tempat, ya, tentang nilai tempat. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Assalamualaikum Putra. Apa kabar Putra hari ini? Sehat.
makan tadi pagi? Bagus. Putro tahu nggak kenapa Bapak panggil Putro ke sini hari ini? Tidak tahu. Bapak panggil Putro hari ini karena belakangan ini Bapak lihat Putro sering tidak masuk sekolah. Kenapa? Sakit. Kalau sakit kenapa nggak dikasih tahu sama teman atau ibu di rumah untuk kasih tahu ke sekolah? Putro, selama tidak sekolah, kamu di rumah apa saja yang dilakukan? Tidak ada Pak, karena bermain bersama saja di rumah dengan adik. Oh, bermain bersama adik. Jadi Putro tidak belajar membaca di rumah. Tidak Pak. Bapak tahu libur sekolah dan bermain itu hak Putro. Akan tetapi walaupun tidak sekolah, setidaknya Putro juga belajar di rumah. Karena belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah juga bisa kita belajar, ya. Sebenarnya Pak, saya tidak sekolah selama ini. Saya di rumah jaga adik, di rumah oleh Oh, berarti Putro tidak sekolah karena bukan sakit ya, karena disuruh jaga adik sama mama di rumah ya. Oh, kenapa harus dia dijaga adik? Mamanya kemana? Oh, kerja mencari uang. Terus ayah Putro kemana? Kok mama yang mencari uang? Oh, ayah Putro sakit. Ya Allah, semoga ayah Putro cepat sembuh ya. Jadi Putro adanya nggak untuk sekolah lagi seperti biasa ke teman-teman yang lain? Ada. Bagaimana ya kira-kira solusi Putro agar bisa bersekolah lagi? Bagaimana ya? Saya akan belajar di rumah. Oh iya, bagus. Berarti solusinya belajar di rumah sambil menjaga adik ya. Saat adik sudah tidur, berarti Putro berusaha untuk belajar ya. Bagus. Jadi kapan kira-kira Putro mulai melakukan kegiatan tersebut? Mulai kapan Putro mau belajar di rumah sambil menjaga adik? Mulai dari kapan? Mulai dari malam ya? Nanti malam boleh ya? Mulai nanti malam sampai dengan seterusnya ya. Iya. Putro berjanji ya sama Bapak untuk belajar di rumah dan bisa bersekolah lagi ya. Bapak juga mendoakan semoga Putro menjadi anak yang saleh,
baiklah, sudah Bapak maafkan semua kesalahan Putra yang telah dilakukan Putra selama ini. Jadi harapan Bapak ke depan Putra bisa sehat, bisa bersekolah, bisa belajar bersama teman-teman lain. Walaupun kita menjaga adik, jadi sambil menjaga adik, kita Putra belajar ya. Terima kasih Putra dan Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadil Khairul Azam. Pada saat saya setelah melakukan kegiatan restitusi dengan Bapak Dahlan, saya sangat senang karena beliau telah membantu saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Pak Dahlan, saya berjanji tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putro. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan restitusi dengan Bapak Dahlan, saya sangat senang karena beliau telah membantu saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan sering tidak masuk sekolah. Terima kasih Pak Dahlan, saya berjanji akan masuk sekolah setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.